Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ajija dari HKI 4C dengan NIM terakhir 111. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir Al-Quran beberapa ayat. Di antaranya ada Al-Mumtahanan ayat 8-9, setelah itu ada Al-An'am ayat 82, setelah itu ada surah Al-Hajj ayat 37, dan yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 137 sampai 138. Baik, pertama-tama di sini saya akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Mumtahanan ayat 8-9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajakum min diyarikum wa zaharuna 'ala ikhrajikum wa an tawallahum. Wa may yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Jadi setelah saya membaca surah Al-Mumtahanan dan membaca beberapa tafsir, saya dapat menyimpulkan bahwasannya Allah itu tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim. Sebab perlakuan baik dan perlakuan adil itu adalah sifat yang universal yang harus kita berikan kepada semua orang, sebagai bentuk toleran kita kepada orang selain daripada muslim. Setelah itu, yang perlu kita ingat adalah kita bersikap adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita. Maksudnya yang tidak memerangi kita ini adalah orang-orang yang tidak memusuhi kita, sebab kita itu adalah seorang muslim, dan juga tidak berusaha untuk menyingkirkan kita, mengusir kita dari rumah kita sendiri, dari kampung halaman kita sendiri, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diingat bahwasannya orang-orang yang zalim ini, yang orang-orang yang tidak toleran terhadap muslim ini, jangan sampai kita berteman, bersahabat kepada mereka, karena orang yang tidak mentolerir orang muslim dan kita bersahabat dengan mereka, maka kita adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sekarang saya akan membacakan surah Al-An'am ayat ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 82 ini dijelaskan bagaimana seseorang bisa memperoleh taufik serta ketenangan dan keselamatan. Jadi dijelaskan bahwasannya orang-orang yang mendapatkan taufik itu sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan syariat-syariatnya, dan tidak pula mencampur adukan syariat-syariat ini atau keimanannya dengan sesuatu yang buruk atau seperti kemusyrikan dan maksiat. Jadi orang-orang yang mendapat taufik itu bukan orang-orang yang akan mencampurkan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk, atau mencampurkan hitam dengan yang putih, baik dan buruk, kemaksiatan dengan syariat, dan lain-lain. Di sini saya akan membacakan surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumha wala dima'uha walaki yanaluha taqwa minkum. Kazalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Jadi setelah saya membaca beberapa tafsir mengenai surah Al-Hajj ayat 37 ini, saya mendapatkan penafsiran mengenai kurban, bahwasannya kurban itu tujuannya sebenarnya adalah untuk bertakwa kepada Allah, sebagai bentuk rasa takwa kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita pada akhirnya mendapatkan keridhaan Allah.
untuk mendapatkan takwa ini kita harus berkurban, yaitu dengan membelikan sebagian harta kita untuk hewan kurban dan memberikan hewan kurban itu pada akhirnya akan dibagikan kepada orang-orang lain. Baik, sekarang saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 137 sampai 138. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa jadadu kufran la yakunillahi liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabilan. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban aliman. Jadi dalam penafsiran surah An-Nisa ayat 137 sampai 138 ini menerangkan secara khusus bagaimana keadaan orang-orang munafik. Sebenarnya orang-orang munafik salah satunya itu adalah orang-orang yang mempermainkan agama dengan ia beriman lalu kafir, lalu dia beriman lagi, lalu dia kafir lagi, begitu terus sampai dia mati. Dan sebelum dia mati, kafirannya tuh akan terus meningkat dan terus bertambah. Jadi Allah itu tidak akan mengampuni mereka sampai mereka mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus atau jalan kebenaran agar mereka dapat menuju ke surga. Dan mereka orang-orang munafik ini pada akhirat akan mendapatkan siksa yang pedih, dan bahkan mereka ada di tingkat yang paling rendah, yang paling buruk, atau mereka nanti pada di akhirat kelak akan mendapatkan siksa neraka yang paling kejam yang ada di neraka jahanam, neraka yang paling bawah, sebagai perbuatan mereka yang pernah mereka perbuat di dunia, yaitu kemunafikan mereka. Jadi setelah saya membaca, memahami, dan menerangkan mengenai 4 surah yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya dapat mengambil hikmah dari keempatnya. Yang pertama dari surah Al-Mumtahanah ayat 8-9. Di dalam penafsiran ayat tersebut dikatakan bahwasannya termasuk orang-orang yang zalim, orang yang berteman dengan mereka yang memusuhi atau memerangi orang-orang muslim. Dan ini mengingatkan saya kepada suatu peribahasa yang berkata bahwasannya bertemanlah dengan orang-orang yang menjual minyak wangi sehingga kamu akan merasakan wanginya. Jadi di sini saya dapat mengambil hikmah bahwasannya kita berteman itu kita juga harus memilih yang baik dan yang buruk agar pertemanan itu akan menimbulkan hikmah yang baik juga pada kita dan juga menimbulkan keburukan bagi diri kita. Selanjutnya dalam surah Al-An'am ayat 82 kita dijelaskan bahwasannya kita tuh tidak boleh mencampur adukan antara syariat dan kemaksiatan. Jadi hal ini mengingatkan saya bahwasannya kita tuh tidak boleh mencampurkan yang baik dan yang buruk. Sebagaimana atau saya ingin ingat bahwasannya magnet kutub utara dan kutub selatan itu tidak akan pernah menyatu, dan jika disatukan mereka akan saling menolak. Sampai kapanpun tidak akan disatukan, dan jika dapat disatukan itu akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Selanjutnya adalah hikmah dari surah Al-Hajj ayat 37 mengenai dalam penafsiran ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kurban, dan hal ini mengingatkan saya bahwasanya kurban itu adalah bentuk dari kepedulian kita kepada lingkungan kita, kepada sosial masyarakat sekitar kita, dan mengingatkan kita untuk terus saling berbagi dan saling memberi kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah hikmah dari surah An-Nisa ayat 137 sampai 138. Surah ini mengingatkan saya pada surah Al-Zalzalah yang salah satu ayat itu berbunyi wa may ya'mal mithqala dzarratin min syarrin yarah, yang artinya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun ini saja dia akan mendapatkan balasannya pula. Dan sebagaimana yang dijelaskan dalam penafsiran surah An-Nisa ayat 137 sampai 138 bahwasanya orang-orang munafik itu kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal karena perbuatan kejam mereka, maka mereka akan mendapatkan kekejaman pula di akhirat kelak, yang itu mendapatkan siksa api neraka di neraka jahanam.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penafsiran dari beberapa ayat dari surah Al-Mumtahanah, Al-An'am, Al-Hajj, dan An-Nisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.